Assalamualaikum semuanya. Olahan Choco Crunch. Buat teman-teman yang punya ide dikasih nama apa, langsung aja komen-komen ya teman-teman ya. Soalnya aku bingung nih mau dikasih nama apa, dan ini tuh bisa dijadiin ganti menu yang kemarin aku pakai Rice Crispy. Jadi buat teman-teman yang penasaran Coco Crunch-nya tuh rasanya kayak apa, dan ini tuh coklatnya leleh ya teman-teman, yang nggak beku sama sekali. Jadi langsung aja tonton sampai habis. Di sini aku udah siapin Coco Crunch atau Choco Chips yang kiloan gitu. Ini tuh beratnya 950 gram, dan ini tuh dari merek ini ya teman-teman ya, Simba atau apa. Tuh kalian bisa lihat sendiri beratnya segitu. Ini tuh murah banget teman-teman. Kalau kita beli yang kotakan itu kan 200 gram harganya bisa 20.000 ya. Ini tuh hampir 1 kilo harganya cuma 35 ribuan aja. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi Coco Crunch yang bermerek, maksud aku ada mereknya terus harganya murah, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Biasanya banyak yang jualan curah gitu tapi gak ada mereknya kayak gini. Jadi kalau teman-teman gak mau ketipu yang curah mau expired gitu, kalian bisa pakai link yang aku berikan ya. Ini tuh insya Allah aman karena aku belinya di mall Shopee. Setelah dibuka aku bakalan siapin toples kecil seperti ini. Seperti yang aku omongin, aku bakalan repack dia dan aku kasih lelehan coklat. Di sini untuk botolnya ini aku pakai yang 200 ml ya teman-teman ya. Aku udah pernah kasih linknya, tapi kalau teman-teman nggak tahu ini belinya di mana, kalian juga bisa langsung aja cek, linknya ada di deskripsi juga ya. Aku bakalan kasih rekomendasi mulai dari Coco Crunch ya, namanya Coco Crunch ya, Coco Crunch toples kecil yang aku pakai, dan selai yang aku pakai juga. Dan di sini aku bakalan timbang dulu ya teman-teman ya. Kalau kalian juga butuh timbangan, kalian bisa langsung aja cek di deskripsiku juga. Aku bakalan rekomendasiin timbangan yang menurut aku benar-benar rekomen banget. Ini tuh harganya murah dan bisa dipakai sehari-hari. Ini kurang lebih aku nimbangnya cuman 30 graman aja ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri karena Coco Crunch itu kan ringan banget ya. Tapi kalau kalian nggak mau ditimbang, yang penting dia asal penuh juga menurut aku udah cukup banget ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau ribet-ribet nimbang. Kalau udah ini kita hentak-hentakin aja, kita ngasih space buat si coklat lelehnya nanti. Kalau menurut kalian masih kurang ya ditambah-tambahin aja. Pokoknya kalau saran dari aku ya teman-teman ya, nggak usah ditimbang, tinggal dipenuhin aja sampai dia tuh penuh, sampai dia padat gitu. Menurut aku kalau semuanya rata nanti pasti rata gitu loh beratnya. Ini kalau bisa, kalau kalian mau jualan lagi jangan lupa pakai sarung tangannya ya teman-teman ya. Pokoknya kita lakuin hal yang sama sampai si toplesnya habis. Karena di sini aku cuma punya 20 toples, jadi Coco Crunch-nya itu tuh masih sisa gitu loh teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kita pakai secukupnya aja ya. Nanti sisanya bakalan dihitungin di deskripsi. Jadi untuk semua modelnya aku bakalan tulisin di deskripsi ya. Dan di sini aku udah siapin alat coklat leleh aku. Seperti biasa cara pemakaiannya dikasih air panas aja ya teman-teman ya. Ini sebenarnya diaduk manual tanpa dilelehin dulu juga nggak apa-apa. Ini aku pakai trik ini tuh biar dia tuh cepet leleh teman-teman. Jadi untuk selainya ini tuh aku pakai 250 gram, dan untuk minyak gorengnya aku pakai kurang lebih 75 gram. Tapi kalau kalian gak mau pakai minyak lagi, untuk minyaknya di skip juga nggak apa-apa ya, tinggal langsung dimasukin aja. Tapi karena di sini aku pengen lebih hemat dan biar harganya tuh lebih ekonomis, jadi aku mix minyak sama gelas kayak gini. Jadi minyaknya tuh kurang lebih 75 ml dan gelasnya 250 gram ya. Kita langsung aja masukin dan kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau pakai alat coklat leleh kayak gini, karena panas ya teman-teman ya, dia tuh jadi lebih gampang nyatu gitu loh teman-teman. Soalnya kalau nggak pakai alat kayak gini, dia tuh agak susah gitu loh nyatunya. Tapi kalau kalian nggak punya coklat leleh kayak gini, maksud aku alat buat ngelelehin coklat ini, kalian bisa aduk manual aja, nggak perlu dilelehin pakai seperti yang aku punya ini. Tapi kalau kalian tertarik sama alat yang aku pakai ini tuh bener-bener rekomen banget, bisa buat ngelelehin coklat, margarin atau apa yang
bisa leleh gitu kayak SP. Ini rekomen banget sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen beli seperti yang aku punya, kalian langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan kasih linknya di situ. Kalau udah tercampur rata semuanya, kita langsung aja tuang ke dalam botolnya seperti ini, kurang lebih 3 sendok makan aja ya. Ini 3 sendok makan tuh udah cukup teman-teman. Jadi kayak bener-bener luber banget coklatnya di dalamnya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini karena belum tercampur aja ya, jadi kelihatan cuma sebagian aja. Nanti kalau udah digoncang sana goncang sini, nanti coklatnya bakalan keselimut semua gitu loh teman-teman. Soalnya dia tuh nggak beku, jadi setelah aku masukin kayak gini dia tuh nggak beku lagi. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat manasin coklatnya lagi teman-teman. Jadi ini walaupun nggak dipanasin, dia tuh nggak beku gitu loh coklatnya. Sama ya semuanya. Ini aku kasihnya cuma 3 sendok makan aja, cuman 10 aja ya teman-teman ya. Yang 10 nanti aku bakalan pakai rasa yang lainnya, cuman karena ini ada sisa-sisa sedikit jadi aku bagi rata aja. Dan lanjut yang 10 botol aku pakai rasa strawberry, karena tadi kan warnanya cuma putih ya teman-teman ya, jadi itu nggak aku cuci, jadi langsung aja aku timpa seperti ini. Ini takarannya masih sama 250 gram gelas. Bisa pakai rasa yang lain ya teman-teman ya, kayak coklat, blueberry, terus permen karet, masih banyak lagi lah. Pokoknya red velvet itu juga boleh banget, pokoknya terserah kalian aja. Karena di sini aku pengen pakai rasa yang tiramisu sama strawberry, jadi aku pakai rasa yang aku inginkan. Jadi kalau kalian pengen ganti rasa terserah kalian ya, disesuaikan aja sama keinginan. Terus minyak gorengnya masih sama takarannya 75 ml, tapi kalau kalian nggak mau pakai minyak goreng langsung aja dituangin ke dalam botolnya. Insya Allah dia tuh nggak bakalan leleh teman-teman. Soalnya sebenarnya kan gelas ini juga udah leleh kan walaupun nggak dipanasin. Tapi kalau kalian pengen kekeh nih pakai coklat batang, terus dia tuh nggak mau beku nanti pas dia udah selesai dimasukin, kalian bisa pakai takaran 250 gram coklat batang sama 200 ml minyak goreng ya. Itu insya Allah nggak bakalan leleh-leleh walaupun kita udah diemin beberapa saat sampai dia ngeset tuh dia tetap nggak leleh teman-teman. Jadi kayak gelas gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau pakai gelas bisa pakai coklat batang sesuai yang aku takarkan tadi. Kalau udah kita langsung aja masukin ke dalam toples ya. Untuk gelasnya ini ya, untuk gelasnya masih tetap sama takarannya, aku masih pakai 3 sendok makan aja, kalian bisa lihat sendiri. Ini nanti kalau udah digoyang-goyang insya Allah coklatnya tuh merata ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau jualan ini tuh walaupun disimpan kurang lebih 2 bulanan gitu, dia tetap crunchy dan insya Allah coklatnya ini tuh masih lumer kayak gini ya teman-teman ya, nggak beku kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin itu dia ditinggal 2 hari aja dia udah beku teman-teman. Mau nggak mau kita harus lelehin kalau kita mau makan. Tapi kalau ini tuh nggak perlu dilelehin lagi atau nggak perlu diangetin, dia udah leleh ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ini tuh benar-benar lumer banget untuk gelasnya sendiri. Pokoknya kita tuang semuanya sampai habis. Masih sama ya teman-teman ya, sisanya ini tuh biar nggak mubazir, jadi aku tuangin aja merata ke 10 botol rasa strawberry kayak gini aja. Buat teman-teman yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa. Jadi langsung aja komen sekarang juga. Dan jangan lupa rekomendasi produk, kalian bisa langsung aja klik dulu ya teman-teman ya. Kalian lihat-lihat, walaupun kalian gak beli, kalian bisa lihat aja dulu link yang aku share ke kalian. Jadi itu menurut aku bermanfaat banget buat teman-teman yang gak ngerti beli produk yang aku pakai, belinya di mana. Jadi langsung aja dilihat dulu rekomendasi produk dari aku. Ini menurut aku bermanfaat banget sih. Dan ini kalau udah dingin kita bisa langsung aja tutup ya. Ini tuh ada segelnya gitu loh teman-teman. Jadi tutupnya ada 2 segel. Setelah itu kita pakai tutupnya dan ini dia hasilnya setelah aku tutup semuanya. Untuk modelnya sendiri ini tuh murah banget ya teman-teman ya. Aku lupa sih, tapi kalian bisa langsung aja cek di deskripsi untuk model keseluruhannya, aku bakalan tulisin aja di sana. Dan ini tuh untuk Choco Crunch-nya atau Coco Crunch-nya itu tuh nggak aku pakai semuanya teman-teman, yang kepake cuma 600 graman aja gitu dan jadinya sebanyak ini. Menurut aku rekomen banget kalau kalian mau jualan ini. Ini menurut aku lagi happening banget ya teman-teman ya. Kalau kalian mau ganti-ganti menu ini bisa banget dicobain. Kalau kalian nanya ini tuh dijual berapa, ini tuh bisa banget dijual harga 7 sampai 10 ribuan. Ini masih cocok banget karena ini tuh Coco Crunch-nya tuh sebenarnya isinya tuh banyak banget teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, kurang lebih bentuknya seperti ini. Dia tuh tetap lumer gitu walaupun udah aku diam beberapa saat. Dan ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nyoklat terus ditambahin gelas yang manis, menurut aku ini tuh pas banget gitu loh. Jadi
Coco Crunch-nya yang awalnya coklat banget jadi nggak terlalu coklat gitu. Tergantung sih teman-teman untuk rasanya sendiri. Menurut aku untuk rasa disesuaikan aja ya. Ini sih rasa ini yang putih ini rasa tiramisu, menurut aku juga enak banget. Tapi kalau kalian mau jualan, aku saranin lebih banyak lagi variannya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.